Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kembali beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 5 Juni 2023. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG pada perdagangan minggu lalu ya, teman-teman. Dan kalau kita melihat IHSG kemarin ditutup turun di 6.633 atau turun minus 3,162 poin atau minus 0,05%. Dan kalau kita melihat bahwasannya IHSG ini sudah saya infokan beberapa hari sebelumnya bahwasanya IHSG ini sudah dalam fase tren downtrend ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah patah trennya dan bergerak berada di fase downtrend. Dan kalau kita melihat di sini support kuatnya berada di 6.542. Kemarin sempat turun ya di tanggal 31 Mei, sempat hampir turun di 6.542, low-nya 6.650 ya. Nah, ini sempat turun ke sini. Ya, kita lihat low-nya di 6.562 dan berhasil tutup di 6.633 atau tutup tipis 0,04%. Ini tidak lain juga dibantu oleh salah satunya saham Goto ya, yang terjadi penutupan yang sangat signifikan, berhasil arah ya di tanggal 31 Mei. Dan ini menyebabkan IHSG berhasil ditutup turun tipis. Nah, seperti apa perdagangan besok Senin untuk IHSG? Karena besok Senin adalah hari pertama perubahan dari ARB dan arah yang sebelumnya ARB-nya minus 7% ya. Dan besok akan tanggal 5 Juni ini akan berubah jadi minus 15%. Ya, jadi dari arah yang 20%, 25%, dan 35% semuanya ARB-nya dari minus 7% jadi minus 15%. Nah, tentunya besok Senin ini pasar akan sangat volatil sekali, likuiditasnya akan tinggi dan sangat volatil sekali ya. Jadi saya saranin teman-teman untuk berhati-hati saat trading. Oke, saya rasa untuk IHSG cukup ya mengenai reviewnya. Kita langsung aja ke saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi yang pertama ada Goto ya, yang kedua ada ICBP, ada MDKA, ada BBTN, ada PGEO, ada HAIS. Oke, kita langsung aja bahas saham yang pertama yaitu Goto ya. Saham ini tentunya nggak ada habisnya ya, bikin jagat pasar modal kita terkagum, terkaget-kaget, tercengang. Kenapa nih kemarin kok tiba-tiba Goto di tanggal 31 Mei tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu arah ya mendekati closing. Nah, jawaban saya adalah karena memang Goto ini di tanggal 11 Mei itu sudah dimasukin oleh MSCI Index ya, oleh riset. Jadi lembaga riset dimasukin di MSCI Index, dan itu ngaruh banget karena MSCI Index ini sebagai benchmark fund manager global untuk mengelola portofolio mereka seperti itu di reksadana mereka gitu loh. Dan sebetulnya kalau kita bilang karena rebalancing MSCI Index, sebetulnya pengumumannya sudah terjadi tanggal 11. Lantas kenapa Mas kok baru di tanggal 31 MI atau istilahnya fund manager baru ngerek harga sahamnya kayak gitu. Dan menurut saya memang itu strateginya dari fund manager ya, karena memang kalau kita melihat secara teknikal, kita lihat di tanggal 11 Mei ya, di tanggal 11 Mei ketika terjadi info Goto masuk MSCI Index, ini nggak direspon oleh market gitu loh. Dan akhirnya
sahamnya cenderung turun ya, cenderung turun di bawah MA5 dan kemarin sempat down di bawah MA20. Ini secara teknikalnya. Artinya secara tidak langsung market atau istilahnya publik tidak melihat bahwasanya GoTo ini walaupun dimasukin MSCI Index sahamnya akan melesat. Nah, karena hal itu akhirnya menurut saya secara MI atau fund manager dia melihat retail atau publik ini apa ya, dibiarkan mungkin hanyut atau istilahnya tidak terpengaruh dengan isu-isu berita di luar, sehingga ketika GoTo dinaikin menjelang closing karena tujuannya supaya publik itu tidak apa ya, bisa jadi publik supaya tidak numpang di saham GoTo gitu loh. Dan akhirnya ketika GoTo dihajar di harga ARA itu dengan mudah MI ini bisa makan gitu di over, karena antara supply dan demandnya ini sangat jomplang sekali seperti itu. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa GoTo bisa arah di menjelang pre-closing. Dan salah satu juga karena ada fitur YP yang dari dari market kita, indikatif equilibrium price. Nah, jadi memungkinkan saham ini bisa langsung bergerak dengan cepat di harga ARA karena beberapa fitur tersebut. Dan kalau kita melihat secara teknikal ya, ini saya bicara secara teknikal, GoTo ini sudah sekaligus menutup beberapa gap ya di sini. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, GoTo beberapa menutup gap di sini ya. Dan ini kalau kita tarik garis trendline-nya kemarin sudah sempat patah, kemudian kita lihat di sini sudah membentuk tren baru ya di sini ya. Terlihat higher high, higher low, dan kemudian kita lihat di sini dia sudah nutup gap ya. Gap yang di sini banyak sekali sudah ditutup, tinggal dikit di 151 ya. Nah, ini harusnya biasanya nanti akan ketutup terus harusnya turun dulu ya. Karena ini sebetulnya kalau secara teknikal ini maksa sekali ya, karena ini jauh di atas MA5, sangat maksa sekali. Jadi harusnya dan besok ada ada peraturan baru di ARB minus 15% ya. Kita bisa berharap GoTo bisa turun dulu ya ke area support ya, biar kita bisa akumulasi kembali. Nah, selain itu kalau misalnya teman-teman ngelihat di berita, memang sebetulnya sejak di tanggal 25 Mei ini BlackRock ini sudah mencicil beli GoTo ya. Mencicil beli GoTo, ETF-nya itu beli dari 211,22 juta lembar, ini menambah lagi sampai 591,84 juta lembar. Nah, dan BlackRock ini adalah dana kelolaan investasi terbesar di dunia ya teman-teman ya. Bahkan nilai kelolaannya mencapai 10 triliun US dollar. Dan kalau kita rupiahkan ya rata-rata senilai 143.000 triliun. Bayangin dana kelolaan segitu besar. Dan kita lihat GoTo ini market cap-nya sekitar 400-an triliun ya. Jadi ya nggak sulit untuk mengerek GoTo sampai harga ARA kayak gitu ya. Oke, jadi secara teknikal harusnya dia akan ngetes ke 151, tapi karena dia naiknya maksa banget dan besok uji coba ya, bukan uji coba ya, atau pasarnya mulai ada pemberlakuan untuk ARB minus 15% ya, tentunya GoTo ini kalau misalnya besok nggak direspon lagi oleh market, otomatis harusnya besok koreksi wajar gitu ya. Oke. Nah, namun kalau kita lihat secara jangka menengah, secara swing, nah ini kalau kita lihat GoTo ini confirm karena ini di sini ada volume yang cukup besar ya, 755%. Spike volumenya sangat tinggi dan secara MACD ini sudah golden cross. Jadi secara trendline ke depan GoTo harusnya potensinya uptrend. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, kita lihat dari sisi perdagangan, teman-teman lihat sendiri ya. Jam 15.49 harganya masih 108 dan jam 16.00 setelah closing langsung harganya arah ya. Di sini lihat, teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ini. Nih. Ini jam 6 ini ditabrak oleh fund manager ya. Nah, ini jam 16.00 ini 40 ribuan lot, ini gede banget. Dan ternyata di 16.01 after closing ini masih dimakan lagi. Nah, segini banyak. Nah, namun yang menarik di sini adalah di sini ada antrian tebel di over 58 juta ya, 58 juta lot di sini, dan ini lot yang sangat besar sekali ya antrian jualnya. Dan ini menegaskan bahwasannya ada yang masih ada yang pegang Goto ini dengan nilai yang sangat besar ya secara lotnya. Dan ini biasanya yang seperti ini akan berpengaruh juga nanti di perdagangan hari Senin. Kalau semisal dari supply and demand-nya nanti ternyata masih kuat, yang over nanti masih gede, otomatis besok harganya bisa turun gitu loh. Oke ya, ini terlihat sekali asing ya, asing beli Goto 6 triliun ya. Net sell-nya 3 triliun dan net buy-nya 2,8 triliun. Dan ini adalah net buy terbesar sejak beberapa bulan terakhir ya. Net buy terbesar. Ya karena kalau ngomongin fundamental ya tentunya Goto ya belum ya. Kalau ngomongin teknikal ya seperti yang saya bilang tadi ya, tapi karena kalau kita ngomongin Goto kita ngomongin kapitalisasi pasar ya, buat BlackRock mungkin atau MI besar global di luar sana untuk market cap-nya si Goto ini nampung gitu loh, karena memang bid overnya lotnya besar gitu loh, buat istilahnya buat apa ya, masuk dana gede itu nampung gitu loh. Makanya Goto ya dihajar ya di penutupan. Oke, saya rasa Goto cukup, kita langsung aja ke ICBP. Ya, ICBP ini adalah blue chipnya sektor consumer. Kita lihat di sini sejak awal tahun memang dia strong uptrend ya. Ya, terlihat chartnya untuk higher high, higher low di sini, dan kita lihat, nah ini sangat cantik sekali ya chartnya di sini, dan ini terus bergerak di atas MA5 daily. Dan kemarin candlesticknya membentuk white marubosu full candle dengan kenaikan 4,46% atau closing di harga 11.700, dan volumenya kenaikannya mencapai 360%. Dan kita lihat secara MACD ini dia juga kemarin di hari Jumat dia berhasil golden cross. Ini MACD-nya terlihat naik ke atas, dan kita lihat secara momentum RSI ini kita lihat masih strong ke atas ya. Oke, terus berikutnya berapa target resisten dari ICBP? Karena kita melihat secara daily ini sudah all time high ya secara daily. Kita lihat view besarnya lagi di weekly chart. Nah, kalau kita lihat di weekly chart ini ada resisten terdekat di sini ya, di area 11.875. Dan ini kalaupun besok tembus, dia akan ngetes ke area 12.500. Nah, ini target berikutnya ke sini. Nah, ini sahamnya cocok untuk swing, cocok untuk day trading juga. Tapi kalau day trading teman-teman besok melihat juga dari sisi bid overnya seperti apa. Tapi sih memang cocoknya untuk swing saham seperti ini karena saham blue chip. Kemudian dari sisi MACD di sini weekly chartnya kita lihat masih strong ke atas ya. Jadi menandakan fasenya masih fase akumulasi. Oke, terus kemudian target supportnya di mana? Nah, target supportnya di sini teman-teman. Nah, target supportnya di sini 11.350. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 11.300 ya, atau turun di bawah MA5, itu teman-teman bisa stop loss.
Oke, jadi ada potensi kenaikan sekitar 4-5% ya kalau targetnya ke 12.500. Kita lihat secara bandarmologi di sini. Nah, gila ini asing akumulasi besar-besaran nih di saham ICBP selama 1 bulan terakhir ya. Maaf, 2 bulan terakhir sejak April loh. Gila ya, ini bahkan nggak pernah jual loh asing, net buy terus, hijau terus ya. Dan ini akumulasi terbesar sih kalau saya melihat ICBP ini. Oke. Kemudian kalau dilihat dari sisi brokernya, yang akumulasi adalah RX, CS, AK, KZ, asing semua ya. Dan yang jualan ada U, NI, AZ, LG, SQ. Sangat jomplang sekali ya, sangat dominan yang akumulasi. Oke, saya rasa ICBP cukup, kita langsung aja ke MDKA. Oke, MDKA ini kalau kita melihat memang dia downtrend ya, downtrend cukup parah ya. Ya seperti yang saya bilang kemarin, memang di sektor tambang terjadi rotasi ya. Jadi kayak batu bara, kemudian metal, nikel, emas, terjadi rotasi yang signifikan karena memang harga komoditas dunianya lagi turun. Cuman yang menarik di sini adalah secara teknikal MDKA ini sudah rendah banget, dan secara MACD ini sudah menunjukkan golden cross. Ini ada histogramnya positif 1 ya, menandakan fase akumulasi. Dan dari sisi momentum RSI ini juga sudah oversold atau jenuh jual, dan ini menandakan saham ini secara momentum sudah murah. Dan secara MA5 ini terlihat sideways ya, terlihat sideways konsolidasi berada di kisaran MA5, dan ini saya rasa akan menuju ke MA20 3200 ya, dengan target swingnya di gapnya yaitu 3600. Nah, ini sangat cakep nih kalau saya lihat. Dan teman-teman bisa stop loss apabila saham ini turun di bawah 2850. Jadi ini adalah batas new low dari saham MDKA. Kalau misalnya turun di bawah 2850, teman-teman bisa stop loss. Jadi ada potensi naik ke 3200, swingnya ke 36, targetnya bisa 5-10% dan bisa stop loss. Potensi resikonya sekitar 2-3% ya minusnya. Saya rasa ini kalau kita ukur secara rasio ya menarik sih kita lihat untuk rewardnya 2:1 sih kalau kita lihat. Oke, berikutnya saya rasa MDKA cukup, kita langsung aja ke BBTN. Oke, BBTN ini kita melihat sahamnya ini memang lagi downtrend, tapi sudah sideways ya. Kita lihat ini memang lagi downtrend kalau kita tarik garis. Tapi ini sudah sideways teman-teman, ini sudah sideways, nggak bentuk new low lagi, dan kemarin rebound, dan targetnya ke sini 1300 sampai 1340. Ya, targetnya ke sini, dan kalaupun dia nanti turun ya, kalaupun turun dia akan ngetes ke area 1200. Teman-teman bisa stop loss kalaupun saham ini turun di bawah 1200. Kemudian secara MACD ini kita lihat ini masih menunjukkan fase distribusi, namun ini sudah naik ke atas ya, sudah naik ke atas hampir golden cross. Dan secara momentum RSI ini juga sudah bergerak ke atas. Oke, saya rasa BBTN cukup, kita langsung aja ke PGO. Nah, PGO ini Pertamina Geothermal Energy ya, saham IPO ya. Kita tahu kemarin Pertamina ketika IPO sahamnya turun terus ya, low-nya di 595. Kemudian sejak itu dia berhasil uptrend dengan membentuk higher high higher low di sini ya. Ini untuk higher high higher low, dan kita lihat dia juga bergerak di atas MA5, dan ini formasi yang cukup bagus. Ini sudah terjadi 4 kali kenaikan, bisa kita sebut sebagai forward candle ya, forward candle bullish. Dan kita lihat volumenya mencapai 164,94% ya, dan ini masih fase akumulasi, MACD nya masih strong ke atas.
dan secara momentum RSI-nya masih strong ke atas. Dan ini targetnya tentunya dia akan ngetes ke level all time high-nya PGEO di 925 ya. Nah, ini ada potensi kenaikan sekitar 2-3%. Dan kalaupun misalnya besok dia turun, teman-teman bisa stop loss ya. Stop loss ke area ya, 885 ya. Ini targetnya 885. Stop loss-nya di situ di bawah 885, teman-teman bisa stop loss, atau di bawah 870 bisa stop loss. Oke. Untuk bandarmologinya kita lihat yang akumulasi KZ asing juga net buy ya, di sini average-nya di 909. Kemudian ada BK ya. Kemudian yang jualan YP, AI, PD, RX. Rata-rata retail sih yang jual. Jadi memang sangat dominan ya di sini KZ. Oke, saya rasa PGEO selesai, kita langsung aja ke HIS. Ya, HIS. Hasnur International Shipping. Nah, ini saham ini memang kemarin sudah sempat saya rekomendasiin di grup ya. Di grup, dan karena memang labanya naik signifikan dan sempat memang downtrend turun. Ya, ini sempat turun dan ini berhasil up lagi ya di atas 240. Dan kalau kita melihat di sini ini masih uptrend ya. Kemarin sempat patah, terus dia ini membentuk pola uptrend lagi ya. Dan ini low-nya yang terakhir di sini ya, low-nya yang terakhir di sini 220. Dan ini target resistnya kemana mas? Nah, ini kita lihat 246. Kalau besok 246 lewat, dia bisa ngetes ke 252. Targetnya ke situ. Dan stop loss-nya di mana teman-teman? Nah, tergantung teman-teman strateginya mau nge-swing atau scalping. Kalau saham ini sih sebetulnya cocok untuk swing. Kalau misalnya teman-teman mau nge-swing, ya paling enggak stop loss-nya agak jauh ya, stop loss-nya agak jauh. Ya dikasih range harga sekitar 230 ke bawah ya baru stop loss. Tapi kalau misalnya teman-teman scalping, ya teman-teman bisa stop loss di bawah 2 ini ya, 236 kalau misalnya teman-teman day trading atau scalping. Dan dilihat dulu ke besok bid offernya, trade booknya seperti apa, seperti biasa ya yang sering saya ajarkan di live trading. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk HIS. Yang akumulasi ada AK ya di sini, yang jualan SL, CD, RG, CP. Dan AK ini akumulasi cukup besar ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah semua yang kita bahas malam hari ini. Ada GoTo, ada ICBP, ada MDKA, ada BBTN, ada BGO, ada HIS. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, analisa teknikal, dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran, linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.